Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Titis. Waalaikumsalam Pak Irfai, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Titis? Kelihatan agak suntuk hari ini wajahnya. Iya kelihatan ya. Iya ini Pak Irfai, kalau keadaan pribadi saya baik. Alhamdulillah. Tapi ada lah ya yang dihadapi di kelas, di sekolah itu masalah-masalah selalu ada gitu. Mungkin Pak Irfai ada waktu Pak untuk saya menyampaikan unek-unek saya begitu Pak. Alhamdulillah kabarnya baik semua. Untuk hari ini memang lagi tidak ada kesibukan yang berat, Ibu Titis. Siap untuk membantu semampu saya. Kita bisa berbincang apa yang menjadi keluh kesah Bu Titis, terutama ya dalam kegiatan pembelajaran sebagai seorang pendidik. Ya mungkin ada hal apa yang perlu disampaikan, monggo, yang enak saja, tidak usah malu, tidak usah ragu begitu Bu Titis. Iya Pak Irfai, terima kasih waktu. Jadi begini Pak, di kelas saya ya ada anak yang suka membuli gitu, tapi membulinya itu dengan nama bapaknya. Nah itu terjadi di sekolah juga iya, di rumah juga seperti itu begitu. Saya sering mendapatkan laporan-laporan dari teman-temannya yang mungkin mendengarkan ketika pembulian itu atau malah yang dibully gitu. Pasti guru ini si A memanggil nama bapak saya gitu. Kemudian lagi seperti itu sering sekali, hampir setiap hari. Oh berarti sering memanggil nama orang tuanya, kadang ayahnya, kadang ibunya, seperti itu ya. Menurut ibu itu kan biasanya ada keyakinan kelas. Sudah dibentuk belum keyakinan kelasnya Bu? Nah itu Pak, itu pembulian ini itu adalah bentuk dari melanggar keyakinan kelas itu. Kami ada keyakinan kelas menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu iya, termasuk dari tidak boleh membuli atau ya membuli yang bentuknya macam-macam ya, salah satunya yang memanggil nama orang tuanya ini begitu. Tapi entah kenapa anak itu pasti selalu seperti itu ya, melanggar, membuli teman-teman yang lain dengan memanggil nama bapaknya atau kata-kata apa nanti diplesetkan ke nama salah satu orang tua dari temannya. Nah itu kan itu termasuk pembulian begitu ya, dan tidak sopan juga ya. Nah itu kejadian itu di rumah juga iya seperti itu, jadi di lingkungan ngajinya juga seperti itu, di sekolah juga sering saya mendapatkan laporan-laporan seperti itu. Dan saya juga tidak kurang-kurang loh untuk menasehati. Jadi ketika saya ada laporan itu ya, kan saya panggil nih anak untuk memberikan nasihat. Oh itu nggak boleh loh. Tapi diulangi lagi. Padahal dia itu sudah bilang, iya Bu, tidak akan diulangi lagi seperti itu. Tapi ada lagi, tetap ada lagi begitu. Berarti kejadiannya di luar sekolahan juga, di sekolahan juga. Nah, ketika ibu mengajar itu kejadian seperti itu enggak? Ketika ibu mengajar misalkan ya, mengajar, terus ada waktu kira-kira ada kesempatan, terus anak itu memanggil orang tuanya ketika lagi pelajaran nih, pernah atau belum? Udah. Nah kalau di kelas ketika saya ada itu udah biasanya itu ada ketika istirahat, kantin lah atau di pas pulang sekolah gitu, pas mau masuk sekolah itu ketika sebelum ada saya di kelas gitu, seperti itu biasanya. Atau di tempat ngaji, kalau di tempat ngaji ya tentu saja kan tidak dalam jangkauan saya ya, tapi kan kita inginnya keyakinan kelas itu kan juga dia bawa ke
ke kehidupan dia di masyarakat ya gitu. Jadi anak-anak ya tetap melaporkan bahwa si A kemarin di tempat ngaji mengambil nama bapaknya Nur misal kayak gitu. Nah kan saya juga harus menasehati ya, karena itu kan tidak boleh kan ya, kurang sopan lah seperti itu, termasuk juga dalam pembulian ya. Iya, ya memang keyakinan kelas perlu dilaksanakan oleh semuanya, termasuk siswa-siswa untuk dapat melaksanakannya. Terus ibu sudah pernah nasihati belum anak itu? Atau sering atau sudah? Sering? Sudah, sering sekali. Kadang-kadang saya itu karena saking seringnya juga saya kadang ya sudahlah, tapi saya sadar lagi tidak boleh seperti itu, kita harus ya semangat lagi memberikan respon. Tapi kadang-kadang memang kalau sudah ada banyak laporan ya Allah itu lagi kadang-kadang kayak ada males-malesnya sedikit sih memang coba ya. Jadi kadang saya langsung panggil, kadang ya sudah kamu jangan tersinggungan atau bagaimana gitu. Kadang seperti itu juga kalau saya lagi kurang mood seperti itu. Iya, ya memang sebagai pendidik harus sabar dan anggap saja sebagai tantangan seperti itu. Tentunya kejadian itu kan anak tersebut memanggil orang tua, tentunya kan memanggil orang tua siswa lain. Nah mungkin memanggil orang tua dari siswa kelas beda kelas, berarti kan otomatis melibatkan guru lain seperti itu ya Bu. Sudah belum dikomunikasikan dengan guru lain, guru kelas lain seperti itu, sudah belum untuk saling sama-sama menasihati gimana? Sudah belum, sudah pernah tahu? Iya saya jadi ingat Bapak, memang anak bulinya bukan hanya teman sekelasnya sih, memang ada teman adik kelas, ada kakak kelasnya juga seperti itu. Memang sejauh ini belum saya lakukan untuk kolaborasi dengan wali kelas ya yang anaknya itu terkena bulian dari kelas kami gitu, memang belum ada kolaborasi. Kira-kira perlu dicoba tidak Ibu itu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat kayak gitu? Iya. Ini malah saya kepikiran karena Pak ya tadinya saya tapi nggak perlu lah, mungkin saya bisa sendiri gitu. Kemudian setelah diyakinkan oleh Pak Irfa ini saya jadi itu perlu sebetulnya ya. Jadi mungkin saya perlu banyak kolaborasi dengan rekan sejawat yang lain dan juga dengan kepala sekolah gitu ya. Iya, alangkah baiknya dicoba. Sebenarnya Bu Titis sudah tahu langkah-langkahnya, cuma kurang mantap mungkin, tetap harus dimantapkan saja ya. Alangkah baiknya kita bisa berkolaborasi dengan teman lain ya, saling berbagi lah seperti itu. Terus untuk kehidupan anak itu bagaimana di rumah dan tinggal dengan siapa? Karena begini Bu, ketika membentuk suatu karakter itu kan memang dibangun dari tidak hanya di sekolah, di rumah juga. Antara lain pendidikan karakter dari orang tuanya atau mbahnya di rumah ya, dan lingkungannya ya, harus saling bersinergi lah seperti itu. Untuk sementara ini anak tersebut di rumah bagaimana? Tinggalnya dengan siapa? Iya, jadi anak itu di rumah memang tinggalnya sama neneknya dan sama ayahnya gitu. Ibunya itu bekerja di luar negeri. Tapi saya pernah juga mengkomunikasikan hal ini ya kepada ibunya gitu. Nah, ibunya merespon dengan punya kalau anak saya nakal itu dibilangin aja Bu Guru, saya nitip anak saya, pokoknya saya sudah serahkan sepenuhnya seperti itu. Bagaimana kita kolaborasi dengan orang tua sebetulnya ya. Nah ini memang saya belum bertemu secara langsung dengan bapaknya, neneknya juga belum gitu. Ini ya masih di angan-angan juga sih. Jadi harusnya saya ingin untuk mengunjungi ke rumahnya, tetapi memang belum ada waktu gitu. Iya, karena begini, kadang kan untuk menanamkan suatu nilai dari anak, nilai yang baik kepada anak itu memang harus
menjadi karakter yang kuat itu tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarganya juga perlu begitu. Karena kadang kalau biasanya kalau anak tinggalnya sama neneknya, kadang kan nenek mau menasihati, mau marahi ketika tidak benar, kadang juga takut gitu sama orang tuanya begitu. Apalagi ini anak ini orang tuanya ibunya lagi di luar negeri. Iya. Jadi alangkah baiknya mungkin bisa dikomunikasikan dengan ayahnya. Karena kenapa? Karena kadang kan anak itu biasanya takut sama ayah kayak gitu kan. Ya, sosok ayah kan biasanya sosok yang tegas gitu. Mungkin seperti itu, mungkin perlu dikomunikasikan dengan ayahnya. Gitu kan sudah dikomunikasikan atau belum ya? Nah, belum. Itu baru angan-angan saya, Bapak. Jadi saya masih berangan-angan apakah perlu saya ke visit ke rumah si anak ini ya, gitu. Terus maksudnya belum terrealisasi, hanya baru diangan-angan. Tapi bapaknya itu jarang di rumah. Ya waktu yang belum pas saja gitu. Nah, bapaknya sibuk ya, Bu? Bapaknya itu pekerja bangunan tapi keluar kabupaten gitu. Kadang kata anaknya nih ya di Purwokerto, kadang di Purbalingga, kadang di Kebumen gitu. Jadi hampir setiap hari gitu pergi. Karena mungkin di Purwokerto seminggu nih pulang, nanti ada pekerjaan lagi di mana pulang, nah gitu. Jadi memang belum ada waktu juga, dari saya juga belum ada waktu ke rumahnya itu. Terus bapaknya juga belum memberikan susah juga untuk mintai waktu gitu. Ya mungkin perlu diketemukan, bisa ngobrol bareng ya, ayahnya ketemu dengan ibu, terus sama anaknya itu ya. Jadi biar nanti ada nuansa baru gitu. Terus untuk mungkin ada gambaran lain dari Bu Titis untuk menyelesaikan solusi itu, mungkin ada apa yang lain mau kan coba? Iya, jadi kalau menurut saya memang merubah kebiasaan itu kan perlu waktu. Terus saya harus lebih menyadari bahwa kalau menasihati anak itu ya jangan kadang iya kadang enggak gitu. Kadang-kadang kan saya by mood saya ya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya lebih lebih sering, lebih banyak peduli dengan anak ini. Jadi ketika ada laporan itu saya langsung cepat gitu. Kadang-kadang kalau saya nggak mood itu ya udahlah biar saja gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin saya tidak boleh seperti itu Bapak ya. Jadi memang merubah kebiasaan kan memang perlu waktu, tidak serta-merta langsung jadi gitu. Dan kita sebagai pendidik saya gitu memang harus telaten Bapak ya. Iya, ya memang semuanya kan ada prosesnya, bisa menjalankan proses ya. Jadi ya tidak bosan-bosan untuk menasihati dan juga memberi contoh. Memberi contoh kedisiplinan ya kepada anak, sehingga anak sudah melihat saja sudah tahu karakternya, sehingga anak bisa menempatkan bagaimana posisinya seperti itu. Nah terus kemungkinan ya juga kira-kira perlu ditambah kegiatan-kegiatan yang positif lah, yang membangun rasa disiplin ya, kegiatan keagamaan, apa itu gerak jalan, PBB dan sebagainya. Mungkin seperti itu perlu kira-kira Bu Titis. Oh iya betul itu. Memang saya juga berangan-angan untuk memberikan kesadaran diri dari segi agama, begitu ya, dari segi kebiasaan yang lebih sehat, gerak jalan atau senam seperti itu ya. Jadi kan anak itu emosinya bukan untuk negatif, tapi emosinya untuk ke yang positif seperti itu Pak ya. Iya, oke.
Mungkin dari beberapa tadi kita berbincang, kira-kira bagaimana Bu Titis langkah untuk menyelesaikan anak tersebut supaya lebih berkarakter lagi, bisa menghargai orang lain. Kesimpulannya bagaimana? Jadi, iya. Yang pertama mungkin tadi yang terakhir ya Pak ya. Jadi kita juga harus memberikan kesadaran diri dari segi agama, meluruskan atau membuat pikiran anak itu ke lebih yang positif seperti itu ya. Kemudian juga kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, bisa juga dengan kepala sekolah jika diperlukan gitu ya. Kemudian juga orang tua apalagi mungkin saya harus menjadwalkan dengan segera nih untuk bisa berkunjung ke rumahnya dan anak ini. Iya, mudah-mudahan itu menjadi solusi yang terbaik untuk perkembangan anak itu. Ya Bu Titis, sebenarnya Bu Titis itu sudah mampu menyelesaikannya. Iya, mungkin dari saya selaku coach ya, sebagai refleksi saya juga, kira-kira perasaan ibu itu bagaimana setelah kita melakukan coaching hari ini? Iya, peran saya lega sekali Bapak ya, lega sekali. Jadi yang tadinya hanya diangan-angan, kemudian saya memang belum percaya diri untuk melakukan aksinya gitu. Setelah perbincangan ini, setelah coaching ini, saya jadi lebih yakin gitu, lebih percaya diri untuk melakukan yang tadi sudah kita bahas, sudah saya utarakan juga dengan Pak Irfai gitu. Saya juga. Terima kasih Pak Irfai. Sama-sama. Saya juga yakin bahwa Bu Titis pasti mampu menyelesaikannya gitu. Kelihatan dari wajahnya sekarang sudah agak ceria ini. Ya. Semoga apa yang kita perbincangkan menjadi manfaat untuk kita semua. Begitu ya Bu Titis. Oke, Pak Irfai, terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengarkan unek-unek saya dengan dengan keruwetan saya. Oke. Ya, dan saya tunggu kabar baiknya Bu Titis. Salam selalu, sukses. Kita sudah ada hasil perkembangannya. Terima kasih ya Bu Titis. Saya akhiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.